materi-materi atau ilmu-ilmu atau bahan-bahan yang akan diberikan oleh para pelatih nasional atau para pelatih provinsi yang tahun-tahun kemarin atau mungkin juga beberapa tahun ke belakang sudah kita SK-kan mungkin atau sudah kita tetapkan sebagai pelatih nasional dan juga pelatih provinsi. Kali ini nanti kita akan menentukan atau menetapkan beberapa guru pendidikan agama Islam yang dianggap atau yang akan dianggap layak untuk menjadi pelatih daerah. Nah, sehingga di antara pelatih berjenjang ini, artinya pelatih nasional nanti juga bisa memberikan penguatan kepada pelatih provinsi. Nah, kemudian juga pelatih provinsi juga bisa memberikan penguatan kepada pelatih daerah. Dan tentu nanti juga pelatih daerah ini bisa memberikan penguatan, bisa memberikan pemahaman-pemahaman tentang kompetensi apa yang harus dikuatkan di lingkungan guru pendidikan agama Islam di masing-masing daerah ini. Dan memang ini penting, ya kan? Karena setiap guru atau bahkan kita semua, tidak hanya guru, harus selalu diupdate kemampuannya itu, harus selalu kita kuatkan. Ya. Berbagai perkembangan informasi, berbagai perkembangan transformasi, tentu harus kita respon secepat mungkin. Kita tidak mungkin mempelajari misalnya atau kita merespon keadaan atau isu-isu yang terjadi di saat ini. Tentu kita juga harus bisa merespon atau bahkan kita harus bisa memprediksi, memproyeksi kira-kira isu-isu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Kita sudah dilanda masa pandemi 2 tahun kemarin, dan itu pun sangat merubah seluruh aspek kegiatan, bahkan juga termasuk proses pembelajaran. Ya. Dan ini perlu kita respon ke depan, kira-kira bagaimana kita mengatasi pasca pandemi ini, misalnya untuk lebih menguatkan kompetensi-kompetensi yang harus dimiliki. Ya kan? Ada mungkin ya minimal 6 kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru, ya kan, sebagai kompetensi dasar barangkali. Di antaranya mungkin kompetensi pedagogik, dan ini pun juga harus terus berkembang. Jangan sampai misalnya kompetensi ini selalu kita menggunakan pola lama, pola tradisional. Misalnya kita menggunakan proses cara mengajar misalnya dengan ceramah, mungkin sekarang sudah tidak berlaku lagi ceramah. Atau juga mungkin dengan cara tanya jawab juga harus dikombinasi. Bisa menggunakan misalnya tanya jawab sebagai bentuk model diskusi, ataupun juga mungkin bentuk analisis atau analisa persoalan. Kemudian juga mungkin kompetensi kepribadian, ya kan, juga ini juga perlu ditingkatkan karena semakin berbeda misalnya perkembangan kepribadian anak saat ini dan juga mungkin untuk masa depan. Ya, kita mungkin generasi dari generasi masa lalu, generasi boomers mungkin akan berbeda dengan generasi sekarang milenial, ya kan. Dan tentu ini juga kepribadiannya tentu akan berbeda dengan kepribadian generasi yang lama. Nah, ini tentu juga perlu adanya penguatan peningkatan di dalam kompetensi kepribadian. Ada juga mungkin kompetensi sosial juga akan berbeda mungkin penanganannya antara anak didik yang satu atau kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Kompetensi profesional, dan ini juga yang harus lebih dikuatkan. Salah satu indikatornya misalnya dengan penguatan digital, ya kan.
Nah, sekarang kita sudah tidak bisa lagi lepas dari penguatan digital. Ya kan, kompetensi misalnya spiritual, leadership, ya kan. Walaupun mungkin dalam TOT ini yang akan dikuatkan adalah terkait kompetensi pedagogik dan profesional. Tidak menjadi apa misalnya karena sudah pemetaannya misalnya ini dulu, ya kan, dua kompetensi ini harus kita kuatkan, ya kan. Tetapi perlu juga ada analisis ke depan. Kira-kira kompetensi apa lagi yang harus kita kuatkan? Antara mungkin wilayah yang satu dengan wilayah yang lain juga tentu ini berbeda. Misalnya kalau wilayah Jakarta, kompetensi profesional mungkin sudah tidak, istilahnya tidak perlu dikuatkan lagi misalnya. Karena mereka misalnya sudah terbiasa menggunakan komputer, sudah mudah misalnya transformasi, digitalisasi, dan yang lain sebagainya. Tapi mungkin berbeda dengan wilayah yang lain, yang keterbatasan misalnya jaringan, internet, ya kan, dan segala macam. Sehingga perlu juga kita kuatkan, artinya di daerah-daerah tertentu. Oleh karena itu, memang kita harus melakukan pemetaan yang sangat detail dari wilayah yang satu dengan wilayah yang lain, dari kemampuan guru-guru yang satu dengan kemampuan guru-guru yang lain, ya kan? Nah, tidak bisa disamakan mungkin nanti di dalam penguatan pembelajaran ini. Nah, yang kedua, tentu memang di dalam ke depan kita juga harus merespon dengan percepatan perkembangan ilmu pengetahuan, ya kan, dengan transformasi budaya misalnya, ya kan, dan transformasi misalnya juga digital. Ini yang perlu kita kuatkan di dalam pelaksanaan TOT ini. Ya, saya lihat TOT ini waktunya cukup lumayan lama, tetapi ini juga harus kita perhatikan konten-konten atau materi-materi yang kira-kira harus bisa memberikan penguatan kepada guru-guru PAI, ya kan. Misalnya kita tidak lepas dari kultur keagamaan, ya kan, atau culture religiusitas misalnya, ya kan, yang perlu kita kuatkan, artinya budaya beragama. Tentu saja memang ini tidak bisa dilepaskan kalau budaya beragama ini bagi guru pendidikan agama Islam. Kan kita mempunyai program unggulan atau program prioritas tentang moderasi beragama. Bagaimana moderasi beragama ini bisa kita kuatkan kepada guru-guru pendidikan agama Islam, kepada pengawas-pengawas PAI, kepada anak didik Muslim kita, ya kan. Nah, ini sudah tidak bisa tidak, apalagi sebagai guru pendidikan agama Islam. Sudah istilahnya sudah tidak ada lagi guru-guru yang yang tidak moderat bagi guru pendidikan agama Islam misalnya. Dan ini harus dikuatkan untuk penguatan moderasi beragama, di samping mungkin juga peningkatan kompetensi yang lain. Nah, yang kedua juga mungkin budaya akademik tentunya, ya kan. Nah, budaya akademik ini memang harus terus juga ditingkatkan. Guru-guru PAI jangan sampai misalnya terlena dengan peningkatan pendidikan, dengan peningkatan kualifikasi misalnya, kan, ya kan, atau kualifikasi, ya, misalnya jangan sampai misalnya terhenti di jenjang S1, tapi juga harus dikuatkan misalnya ke jenjang berikutnya S2, S3, ya kan, sehingga akan menambah juga kompetensi akademik dan juga kompetensi intelektual bagi guru-guru PAI, ya kan. Sangat berat memang beban guru PAI itu, ya kan. Di samping mereka juga harus mahir untuk mentransfer ilmu, ya kan. Bagaimana misalnya mereka akan mudah misalnya menyampaikan ilmu kepada anak-anak kita, dan tentu juga kita harus ditopang dengan pendidikan kita, ya kan. Sekarang guru itu yang harus
harus menggunakan paradigma baru. Jangan sampai misalnya guru-guru itu hanya sebatas menyampaikan apa yang dia miliki, seolah-olah pengetahuan yang ada pada Bapak Ibu guru itu sama dengan yang didapatkan dari anak didik. Nah, sekarang sudah nggak musim lagi istilahnya. Seorang guru itu harus bisa memberikan inspirasi, harus bisa memberikan motivasi kepada anak didik kita. Ya kan? Nah, di sanalah mungkin nanti akan terjadi proses pembelajaran yang lebih. Bisa jadi Bapak Ibu guru belajar kepada anak-anak kita, misalnya di dalam memberikan informasi itunya, di dalam proses pembelajaran. Nah, barangkali itu Bapak sekalian yang bisa kami sampaikan. Ya, terima kasih